Halo semua, teman-teman, selamat sore. Saya di sini ingin mempresentasikan virtual mesin bersama dengan kelompok saya, yaitu ada Andi Martin, Arjana Fadi, dan saya sendiri. Saya jalankan ke materinya. Definisi, mesin virtual adalah teknologi yang memungkinkan sistem operasi tamu dan aplikasi yang berjalan di lingkungan yang tampak sebagai perangkat kelas asli, tapi juga dilindungi, dikelola, dan dibatasi. Sejarah mesin juga pertama kali secara komersial dimainkan IBM pada tahun 1972 dengan sistem operasi IBM PM. Virtualisasi membagi mainframe menjadi beberapa mesin virtual yang menjalankan sistem operasinya sendiri. Salah satu tantangan utama adalah alokasi disk drive untuk setiap mesin virtual yang diatasi dengan menggunakan virtual atau mini-disk dalam sistem operasi PN IBM. Setelah mesin virtual dibuat, pengguna dapat menjalankan sistem operasi atau paket perangkat lunak di mesin yang mendasarinya. Virtual awalnya terbatas pada sistem-sistem tertentu, tapi definisi formal virtual membantu menetapkan persyaratan dan fungsionalitas yang diperlukan. Persyaratan utama fitur jadi meliputi kesesuaian ukuran yang identik dengan mesin aslinya, kinerja yang tidak signifikan menurun, dan keamanan dengan PMM virtual mesin monitor mengendalikan sumber dari sistem. Nah, selanjutnya ada tuntunan dan fitur. Fiturasi membawa sejumlah tuntunan yang sangat menarik, terutama terkait dengan kemampuan untuk membagi perangkat keras yang sama dan menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Mari kita lihat keuntungan tersebut. Pertama, virtualisasi memungkinkan sumber daya dengan menggunakan mesin virtual. Kita dapat membagi perangkat keras yang ada dan menggunakannya oleh beberapa mesin virtual yang menjalankan sistem operasi yang berbeda secara bersamaan. Dengan cara ini, kita dapat memaksimalkan penggunaan perangkat keras yang tersedia. Selanjutnya, keuntungan kedua ada isolasi dan pelindungan setiap mesin virtual beroperasi secara terisolasi satu sama lain, sehingga masalah atau serangan yang terjadi di mesin virtual tidak akan berdampak pada mesin virtual lainnya atau sistem host. Hal ini memberikan tingkat pelindungan yang tinggi terhadap serangan atau tantangan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, virtualisasi memungkinkan berbagi file dan jaringan secara mudah. Dengan menggunakan virtual, kita dapat membagi forum sistem per antara mesin virtual, sehingga kita dapat diakses dan dibagi dengan mudah antar lingkungan virtual. Selain itu, kita juga dapat mendefinisikan jaringan virtual yang memungkinkan pertukaran informasi melalui jaringan komunikasi virtual yang telah kita tentukan. Keuntungan berikutnya adalah kemampuan untuk membutuhkan mesin virtual. Dalam virtualisasi, umumnya terdapat fitur yang memungkinkan kita membutuhkan atau mengganggu mesin virtual yang sedang berjalan. Hal ini memungkinkan kita untuk membuat salinan atau snapshot dari mesin virtual yang dapat digunakan untuk membuat virtual mesin baru atau menggunakan mesin virtual atau mesin lain dengan kondisi saat ini utuh. Salah satu komponen penting dalam virtualisasi adalah vCPU yang merupakan singkatan dari Virtual CPU. vCPU mempresentasikan keadaan CPU dari mesin virtual. vCPU digunakan oleh Virtual Machine Monitor atau VMM untuk membuat konteks yang tepat saat mesin virtual beralih konteks ke CPU. Dengan adanya vCPU, mesin virtual dapat berjalan secara efisien mengisi akses tersumber
daya CPU yang sesuai. Next. Tadinya ada TED dan EMLAT. Pada pada sistem mode data yang umum, mesin virtual Anda dapat menjalankan kode pengguna kecuali jika ada dukungan perangkat keras tambahan yang tersedia. Hal ini tak disarankan menjalankan kode singkat pengguna dengan mode tenang atau menjadi tidak aman. Sama seperti mesin fisik yang memiliki dua mode, mesin virtual juga memiliki pengguna virtual dan mode tenor virtual yang keduanya dijalankan dalam mode pengguna fisik. Tindakan yang menyebabkan transfer dari mode pengguna ke mode tenor pada mesin fisik seperti panggilan sistem, interupsi, atau upaya untuk mengeksekusi instruksi istimewa. Juga harus menyebabkan transfer dari mode pengguna virtual atau mode tenor virtual di mesin virtual. Proses ini dikenal sebagai jebakan dan tiru (trap and emulate) dan ditunjuk pada gambar 18.2. Namun pada saat menggunakan intrusi semua masalah waktu menjadi penting. Semua intrusi non-privileged dijalankan langsung pada perangkat keras, memberikan performa yang sama untuk produk pengguna kamu seperti operasi natif. Namun intrusi itu memastikan overhead tambahan, menyebabkan mesin virtual berjalan lebih lambat daripada mesin fisik aslinya. Kan itu CPU sedang digunakan multi-program untuk menjalankan banyak mesin virtual yang dapat mempengaruhi kinerja mesin virtual dengan cara yang tidak terduga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Andian Afandi. Oke, terima kasih Evan. Jadi selanjutnya ada binary translation yang merupakan sebuah teknik untuk mengatasi kendala dalam menjalankan virtualisasi pada arsitektur CPU tertentu, seperti contohnya CPU Intel x86. Bagian CPU ini tidak memiliki pemisahan yang jelas antara instruksi dengan hak istimewa dan juga instruksi tanpa hak istimewa. Hal ini menyebabkan tantangan dalam menjalankan virtualisasi pada arsitektur eh, x86. Instruksi harus seperti instruksi POP dapat menyebabkan masalah karena perilaku yang berbeda tergantung pada mode CPU. Untuk mengatasi kendala ini, digunakan teknik terjemahan biner. Nah, dalam teknik terjemahan biner ini, instruksi dari mesin virtual akan diperiksa oleh virtual mesin monitor atau VMM untuk memastikan instruksi khusus yang memerlukan penanganan khusus dapat ditranslasi ke set instruksi baru yang setara. Proses ini melibatkan pembacaan instruksi biner asli dari mesin virtual yang menghasilkan kode biner asli yang dijalankan secara langsung oleh CPU fisik. Binary translation merupakan solusi kompleks tetapi efektif dalam mengatasi kendala instruksi khusus pada arsitektur x86. Dengan menggunakan teknik ini, VMM dapat memodifikasi struktur khusus sehingga dapat berjalan dengan benar pada CPU fisik. Ini memungkinkan virtualisasi dapat berjalan lebih baik pada platform x86. Dalam menjalankan virtualisasi seperti x86, instruksi khusus dapat menjadi kendala. Terjemahan biner merupakan solusi yang efektif. Dengan ini, instruksi dari mesin virtual dapat ditranslasi ke instruksi yang sesuai dengan CPU fisik, yang memungkinkan virtualisasi bisa lebih baik pada arsitektur x86. Lalu di virtual mesin lifecycle. Jadi siklus mesin virtual dimulai dengan pembuatan mesin virtual oleh VMM. Berdasarkan parameter yang diberikan oleh pembuatnya, parameter ini mencakup jumlah CPU, memori, jaringan, dan penyimpanan yang dialokasikan untuk mesin virtual. Dalam hypervisor tipe 0, sumber daya secara eksklusif didedikasikan untuk mesin virtual. Hypervisor tipe 0 berfungsi sebagai lapisan perangkat keras yang langsung berinteraksi dengan perangkat keras fisik. Jadi ketika mesin virtual tidak lagi diperlukan, VMM akan mengosongkan ruang disk yang digunakan oleh mesin virtual dan menghapus konfigurasi terkait. Hypervisor tipe 1
memiliki fungsi sebagai sistem operasi pusat data yang menjalankan dan mengelola sistem operasi tamu. Di tipe ini, sumber daya dapat didedikasikan atau divirtualisasi, yang berarti beberapa mesin virtual dapat dibagi sumber daya yang sama. Hypervisor Type 1 menyediakan isolasi yang kuat antara mesin virtual dan memberikan kontrol penuh atas sumber daya. Lalu hypervisor Type 2 atau tipe 2 berjalan di atas sistem operasi host dan lebih tergantung pada sistem operasi host untuk mengelola sumber daya. Meskipun kurang terlibat dalam sistem informasi, hypervisor ini memungkinkan pengguna menjalankan beberapa mesin virtual pada satu komputer fisik. Namun, karena ketergantungan pada sistem operasi host, akses terhadap fitur perangkat keras memungkinkan terbatas, dan kinerja secara keseluruhan cenderung lebih buruk dibandingkan dengan hypervisor tipe 1. Jadi, siklus hidup mesin virtual dimulai dengan pembuatan oleh VMM dan berakhir ketika mesin virtual tidak lagi diperlukan. Jadi terdapat perbedaan antara tipe hypervisor yang digunakan dengan hypervisor tipe 0 yang menyediakan dedikasi sumber daya, tipe 1 yang berfungsi sebagai sistem pusat data, dan terakhir tipe 2 yang mengandalkan sistem operasi host. Oke, lalu ada para virtualisasi. Ini adalah metode virtualisasi yang berbeda dari jenis virtualisasi lainnya. Dalam para virtualisasi, sistem operasi tamu dimodifikasi untuk berjalan di perangkat keras virtual atau para virtualize yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan sumber daya yang lebih efisien dan lapisan virtualisasi yang lebih kecil. Jadi salah satu implementasi termuka dalam para virtualisasi eh, adalah SEN VMM. SEN ini menggunakan abstraksi perangkat yang bersih dan sederhana, serta teknik komunikasi yang efisien antara tamu dan VMM. SEN juga memanfaatkan mekanisme hypercall untuk perubahan tabel halaman yang membantu mengoptimalkan kinerja. Dengan menggunakan teknik ini, SEN mampu menciptakan lingkungan virtual yang efisien dan andal. Selain para virtualisasi, terdapat juga jenis dari virtualisasi. Salah satunya adalah virtualisasi lingkungan pemrograman, di mana bahasa pemrograman dijalankan dalam lingkungan virtual yang dibuat khusus. Jenis ini memungkinkan pengembang untuk membuat dan menjalankan aplikasi dalam lingkungan yang terisolasi dan independen. Selain itu, ada juga emulasi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi yang dirancang untuk sebuah sistem operasi pada sistem operasi yang berbeda. Jadi dalam emulasi, perangkat lunak emulasi menyediakan lingkungan virtual yang mensimulasikan perangkat keras dan sistem operasi yang digunakan atau yang diperlukan. Jadi para virtualisasi ialah metode virtualisasi yang memodifikasi sistem operasi tamu untuk berjalan di perangkat keras. VMM adalah salah satu implementasi termuka dalam para virtualisasi. Jadi selain itu ada juga virtualisasi lingkungan pemrograman yang memungkinkan pengembang menjalankan bahasa pemrograman dalam lingkungan terisolasi, serta emulasi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi lintas sistem operasi. Oke, lalu ada CPU scheduling. Jadi dalam sistem virtualisasi tadi, penjadwalan CPU memainkan peran penting dalam mengalokasikan penggunaan CPU fisik di antara mesin virtual. Perangkat lunak virtualisasi seperti Virtual Machine Monitor atau VMM bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan CPU fisik dan utas-utas yang perlu dijadwalkan. Jadi setiap mesin virtual itu dikonfigurasikan dengan jumlah CPU virtual yang ditentukan. VMM akan melakukan penjadwalan utas tamu pada CPU virtual yang sesuai dengan konfigurasi tersebut. Jadi ketika terdapat cukup CPU fisik yang tersedia, maka VMM dapat memperlakukan CPU tersebut secara dedikasi untuk menjalankan tugas utas tamu dari mesin virtual. Dengan begitu, mesin virtual dapat berperilaku seperti sistem operasi asli yang berjalan pada CPU fisik. Misalkan, terdapat beberapa mesin virtual dengan CPU virtual yang dikonfigurasikan
Maka VMM akan memantau dan mengendalikan penggunaan CPU fisik dengan membagi waktu pemrosesan antara utas-utas tamu dari masing-masing mesin virtual. Jadi penjadwalan CPU dalam sistem virtualisasi berperan penting dalam mengalokasikan penggunaan CPU fisik di antara mesin virtual. Jadi dengan adanya konfigurasi CPU virtual dapat dijadwalkan untuk menjalankan utas tamu pada CPU virtual yang sesuai. Ketika tersedia CPU fisik yang cukup, VMM juga dapat memperlakukan CPU tersebut dengan cara berdedikasi untuk menjalankan utas tamu, sehingga mesin virtual dapat berperilaku seperti sistem operasi asli pada CPU fisik. Oke, baik. Selanjutnya ada memory management yang akan dijelaskan oleh Andri. Pada Andri, saya persilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu memory management. Jadi dalam lingkungan virtualisasi, manajemen memori menjadi tantangan yang kompleks. Terdapat lebih banyak pengguna memori, termasuk mesin virtual, aplikasi dalamnya, dan virtual machine monitor atau VMM itu sendiri. Penggunaan memori dalam virtualisasi memerlukan optimisasi untuk mencapai kinerja yang optimal. VMM sering mengalokasikan lebih banyak memori daripada yang tersedia secara fisik melalui teknologi overcommitting. Oleh karena itu, VMM harus mengoptimalkan penggunaan memori dengan bijak. Salah satu pendekatan dalam manajemen memori virtualisasi adalah dengan memetakan tabel halaman tamu ke tabel halaman fisik yang sebenarnya. Ini memungkinkan penggunaan memori yang efisien dan pengalokasian yang tepat. VMM juga menggunakan metode lain seperti penggunaan pseudo driver perangkat di setiap tamu untuk mengelola alokasi memori. Hal ini membantu dalam mengurangi duplikasi halaman yang sama dan memindahkan overheat dan meminimalkan overheat. Ilustrasi sederhana mengenai manajemen memori dalam sistem virtualisasi itu setiap mesin virtualisasi memiliki tabel halaman sendiri yang akan dipetakan ke tabel halaman fisik yang sebenarnya. VMM akan mengelola alokasi memori dan menggunakan pseudo driver perangkat untuk mengoptimalkan penggunaan memori. Jadi, manajemen memori dalam sistem operasi yang tervisualisasi merupakan tantangan yang kompleks. Dalam lingkungan virtualisasi, penggunaan memori harus dioptimalkan melalui pemetaan tabel halaman tamu. Penggunaan pseudo driver perangkat dan pengurangan duplikasi halaman, semua ini bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan memori dalam lingkungan virtualisasi. Next. Oke, selanjutnya itu ada input-output, storage management, dan live migration. Dalam virtualisasi, Hypervisor menyediakan perangkat virtual khusus untuk sistem operasi tamu. Memanfaatkan fleksibilitas dalam mekanisme virtualisasi input-output, ini memungkinkan sistem operasi tamu untuk menggunakan antarmuka driver perangkat yang seragam untuk berkomunikasi dengan perangkat input-output yang dapat dimuat dan dibongkar secara dinamis. Dengan demikian, Hypervisor memberikan pengelolaan input-output yang efisien dan fleksibel dalam lingkungan virtualisasi. Selanjutnya, manajemen penyimpanan dalam lingkungan virtualisasi memerlukan pendekatan yang berbeda dari sistem operasi asli. Metode partisi tradisional tidak cukup efektif untuk mengolah boot disk di puluhan atau ratusan mesin virtual. Nah, karena itu, solusi yang diterapkan bergantung pada jenis hypervisor yang digunakan. Beberapa hypervisor memungkinkan partisi root disk atau pengolahan disk sebagai bagian dari partisi kontrol. Dengan pendekatan ini, penyimpanan dapat dikelola dengan lebih efisien dan adaptif sesuai dengan kebutuhan mesin virtual. Selanjutnya, live migration adalah fitur yang ditemukan dalam Hypervisor Type 0 dan Type 1 yang memungkinkan pemindahan mesin virtual yang sedang berjalan dari satu sistem ke sistem lain tanpa gangguan layanan yang signifikan. Live migration memudahkan manajemen sumber daya dan administrasi perangkat keras, sehingga memungkinkan pengurangan beban pada server yang kelebihan beban atau perubahan perangkat keras atau sistem tanpa dampak yang terlihat bagi penggunanya. Dengan live migration, mesin virtual dapat dipindahkan secara transparan dan lancar antar server fisik tanpa waktu henti atau penghentian layanan, menjaga kontinuitas operasional dan ketersediaan aplikasi. Selanjutnya, VMware adalah aplikasi komersial yang memungkinkan menjalankan beberapa sistem operasi tamu yang berbeda secara bersamaan sebagai mesin virtual terisolasi. Dalam arsitektur ini, aplikasi VMware
berjalan di atas sistem operasi host seperti Windows atau Linux, dan memisahkan perangkat keras fisik menjadi mesin virtual yang memiliki CPU virtual, memori, drive disk, dan antarmuka jaringan. Dengan menggunakan VMware, pengguna dapat membuat dan mengelola mesin virtual dengan mudah. Mesin virtual dapat diinstal dan dikonfigurasi sesuai kebutuhan, dan dapat dijalankan secara independen dalam lingkungan terisolasi. Mesin virtual ini juga dapat di-cloning, sehingga penggunaannya dapat dengan cepat membuat salinan yang identik dari mesin virtual yang ada. Selain itu, VMware juga menyediakan fitur migrasi mesin virtual yang memungkinkan pemindahan mesin virtual dari satu host ke host lainnya. Proses migrasi ini dapat dilakukan secara live tanpa gangguan layanan, sehingga memungkinkan pengelolaan sumber daya yang efisien dan pengurangan downtime. Dengan menggunakan VMware, pengguna dapat memanfaatkan sumber daya perangkat keras seperti lebih efisien, mengurangi biaya penggandaan, dan pemeliharaan infrastruktur fisik. Selain itu, aplikasi VMware juga menyediakan berbagai fitur keamanan, pengolahan, dan pemantauan yang membantu pengguna dalam mengelola dan mengoptimalkan lingkungan virtual mereka. Secara keseluruhan, VMware menjadi solusi yang populer dalam virtualisasi, memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi dalam menjalankan dan mengelola mesin virtual di lingkungan yang terisolasi. Next. Java Virtual Machine adalah komponen penting dalam ekosistem Java yang memungkinkan eksekusi program Java dengan fleksibilitas dan portabilitas. JVM menggunakan bytecode arsitektur netral yang dapat dijalankan di berbagai implementasi JVM. JVM terdiri dari class loader, Java interpreter, dan memverifikasi yang memastikan validasi dan keamanan kode. JVM juga mengelola memori secara otomatis melalui pengumpulan sampah. Implementasi JVM bisa berupa perangkat lunak atau perangkat keras khusus. JIT compiler dapat meningkatkan kinerja dengan mengubah bytecode menjadi kode mesin asli. JVM memainkan peran penting dalam menjalankan program Java secara efisien dan portable di berbagai platform. Penelitian dalam virtualisasi. Next. Penelitian virtualisasi telah berkembang pesat mengeksplorasi berbagai kegunaan dalam konsep inovatif dalam presentasi ini. Kami akan membahas penelitian terbaru dalam virtualisasi dan dampaknya pada komunitas awan, efisiensi keamanan, dan interaksi antar kernel, perangkat keras, dan aplikasi. Virtualisasi penting dalam layanan mikro, sistem operasi, perpustakaan, dan penelitian sumber daya yang aman. Dalam cloud computing, virtualisasi memainkan peran sentral dalam mengelola dan mengoptimalkan aplikasi di ribuan sistem secara bersamaan. Salah satu area penelitian menarik adalah proyek Unicurls yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan keamanan dengan mengkomplisasi aplikasi, pustaka sistem, dan layanan kernel menjadi satu biner dalam lingkungan virtual. Ini mengurangi kompleksitas sistem, meningkatkan kecepatan, dan memperkuat keadaan eksekusi. Penelitian virtualisasi juga meneliti interaksi antar kernel, perangkat keras, dan aplikasi untuk meningkatkan performa keamanan dan fleksibilitas pengelolaan sumber daya virtual secara efisien. Perkembangan penelitian virtualisasi termasuk pengurangan overhead, manajemen sumber daya yang cerdas, dan penjadwalan CPU yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja sistem virtual dan pemanfaatan sumber daya. Penelitian virtualisasi terus berkembang dan berperan penting dalam kemajuan teknologi komputasi. Pada penelitian berinovasi dan melakukan eksperimen baru untuk mengatasi tantangan serta meningkatkan efisiensi, keamanan, dan interoperabilitas dalam lingkungan virtual. Mungkin sekian dari penjelasan materi virtual mesin dari kami. Mungkin ada sedikit ringkasan yang akan saya buat. Jadi virtual machine atau VM adalah lingkungan komputasi yang menciptakan ilusi bahwa kita memiliki beberapa komputer pribadi yang berjalan secara terpisah di dalam satu mesin fisik. Dalam VM, sumber daya komputer tunggal seperti CPU, memori, dan disk drive dibagi ke dalam beberapa lingkungan eksekusi yang berbeda. Mesin virtual pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 oleh IBM yang memungkinkan mainframe dibagi menjadi beberapa mesin virtual, masing-masing menjalankan sistem operasi sendiri. Keuntungan utama dari virtualisasi adalah kemampuan untuk berbagi perangkat keras yang sama dan menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Virtualisasi memungkinkan penggunaan yang efisien dari perangkat keras yang ada,
memberikan isolasi dan perlindungan antar mesin virtual, memungkinkan berbagi file dan jaringan secara mudah, serta kemampuan untuk membekukan atau menangguhkan mesin virtual. Dalam virtualisasi, terdapat beberapa teknik yang digunakan, seperti trap and emulate adalah proses transfer dari metode penggunaan virtual ke mode kernel virtual ketika mesin virtual menjalankan instruksi istimewa. Selanjutnya ada binary translation, digunakan untuk mengatasi kendala instruksi khusus pada arsitektur x86 dengan menerjemahkan instruksi dari mesin virtual ke instruksi yang sesuai dengan CPU fisik. Selanjutnya, siklus hidup mesin virtual dimulai dengan membuat mesin virtual oleh virtual machine monitor atau VMM dan berakhir ketika mesin virtual tidak lagi diperlukan. Terdapat 3 jenis hypervisor. Pertama, Type 0 didedikasikan sumber daya. Selanjutnya ada Type 1 itu sistem operasi pusat data. Selanjutnya ada Type 2 yaitu tergantung pada sistem operasi host. Selanjutnya para virtualisasi adalah metode virtualisasi yang memodifikasi sistem operasi tamu untuk berjalan di perangkat keras virtual. Para virtualis CPU scheduling adalah sistem virtualisasi dalam proses mengatur penggunaan CPU fisik di antara mesin virtual. Dengan menggunakan virtual machine, kita dapat memaksimalkan penggunaan perangkat keras, memperoleh isolasi dan perlindungan yang tinggi, berbagi file dan jaringan dengan mudah, serta memanfaatkan fitur-fitur seperti membuka mesin virtual. Mungkin sekian pembahasan mengenai virtual machine dari kelompok kami. Terima kasih.